Ya, sebagian letter C, sebagian sertifikat. Oh, gitu Sebagian ya, Pak, besar ya? dia sertifikat. Oh, sebagian besar sudah sertifikat. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pagi hari ini sesuai dengan yang direncanakan, kita semua terutama dari sekalian dan para instruktur sudah siap untuk melaksanakan PKL yang dimulai dengan pelepasan pada pagi hari ini. Namun demikian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, terkait dengan adik-adik dua sertifikat inilah yang mendampingi ijazah dan transkripmu serta surat keterangan pendamping ijazah untuk memulai mengukir nasibmu. Apapun yang kita lakukan bermanfaat untuk kita dan orang lain. Berdoa, kita mulai. Kurs 13, kelompok 40, 41, 42, kurs 14, kelompok 43, 44, 45, 46. Silakan nanti setelah dikumpulkan Anda masuk melalui dan diperiksa dengan rapi jangan sampai tersedia. PKL IP4T ini sendiri di sini kami mendesain PKL IP4T itu dengan cara mahasiswa yang mengikuti PKL ini diturunkan langsung ke lapangan, langsung ke desa untuk mengumpulkan data-data P4T, yaitu pemilikan, penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah, sekaligus juga data-data tambahan lain yang sekiranya bisa dimasukkan ke dalam basis bidang, yaitu seperti misalnya data sosial ekonomi, data potensi desa, terus kemudian pendapatan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi memang di PKL 2 IP4T ini tidak berdiri sendiri, karena sebelum mahasiswa itu diturunkan ke lapangan, mereka harus sudah menempuh mata kuliah Studio 1 dan mata kuliah IP4T. Jadi kalau mata kuliah Studio 1 itu kami mempersiapkan mahasiswa supaya mereka bisa melakukan pengumpulan data, melakukan analisis data dan juga penyajian data berbasis spasial, karena di sini kami memang basisnya bidang dan juga nanti akan banyak dilakukan analisis spasial, termasuk juga dalam penyiapan peta kerja sebelum mereka berangkat ke lapangan. Sementara untuk mata kuliah P4T itu sendiri digunakan sebagai dasar pemahaman mereka terhadap konsep-konsep P4T. Jadi bagaimana mereka memahami mengenai pemilikan, penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah, juga bagaimana mengkontekskan hal tersebut dalam level desa yang utamanya memang sebenarnya diarahkan untuk melakukan identifikasi tanah objek reforma agraria, tapi karena kami di sini melambeli P4T ini sebagai P4T Plus, PKL P4T Plus, maka itu bisa diarahkan untuk tujuan-tujuan lain seperti misalnya memahami dan menggali potensi desa dan juga bagaimana kita menyajikannya dan bagaimana mengkontekskan itu dalam level pertanahan, dalam konteks pertanahan yang bisa dikontekskan dalam basis bidang.
Oke, seperti tadi sudah dibilang bahwa PKL 2 P4T ini linear dengan mata kuliah Studio 1 dan mata kuliah P4T. Jadi sebelum mahasiswa diturunkan ke lapangan, mereka harus mempelajari mengenai penyiapan peta kerja dan juga dibekali mengenai analisis, bagaimana melakukan analisis data spasial dan juga mengenai pemahaman mengenai P4T itu sendiri. Jadi bagaimana pemilikan, penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan itu bisa dikenali di masyarakat dan seperti apa konteksnya dalam hukum pertanahan. Nah, itu nanti di blended dalam 2 mata kuliah tersebut dan langsung dipraktekkan dalam PKL 2 P4T. Di PKL 2 P4T ini sendiri sebenarnya memang learning outcome-nya kami itu pengen bisa memberikan pengalaman mahasiswa bagaimana mereka bisa menerapkan peta kerja yang sudah dibuat di lapangan dan juga bagaimana pemahaman mereka mengenai konsep-konsep dasar P4T tersebut ketika dibawa ke lapangan. Bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat dan kemudian juga bagaimana mereka mengumpulkan data, mengorganisir data tersebut, mengolah dan menyajikannya. Termasuk juga bagaimana mereka bisa menemukan potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa mentransfer pengalaman mereka dalam bekerja di lapangan, dalam berinteraksi dengan masyarakat, dan juga bagaimana mereka bisa memadukan itu dengan ilmu yang didapatkan di perkuliahan. Dengan adanya PKL P4T ini sendiri, selain mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar langsung di lapangan dengan berinteraksi dengan masyarakat, kami pikir juga dari pihak desa sendiri mereka akan mendapatkan banyak sekali manfaat, terutama karena data P4T yang dihasilkan ini adalah data berbasis bidang, sehingga nanti setiap bidang tanah yang ada di desa tersebut dapat dipetakan, terus kemudian juga dapat diberikan informasi, dilekati informasi atribut yang kiranya sesuai dan dibutuhkan oleh desa, seperti tidak hanya masalah pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemanfaatan, tapi juga data sosial ekonomi seperti misalnya pendapatan masyarakat, penerima bantuan, terus data siapa saja yang sudah memiliki asuransi kesehatan, dan kemudian juga data mengenai tingkat pendidikan, penghasilan, dan lain sebagainya yang semuanya dimasukkan dalam basis bidang sehingga bisa dimanfaatkan oleh pihak desa itu sendiri dalam melakukan manajemen yang ada di tingkat desa. Selain itu juga data bidang tanah mengenai pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, penguasaan itu bisa dijadikan sebagai basis bagi desa dalam melakukan manajemen pertanahan di level desa. Bagaimana mereka bisa mencatat transaksi pertanahan, bagaimana mereka bisa mengetahui bidang mana yang sudah terdaftar atau belum, dan juga bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa bidang-bidang ini, bidang-bidang tanah tersebut mana yang dikuasai oleh pemiliknya dan mana yang tidak dikuasai oleh pemiliknya, mana yang terindikasi terlantar, mana yang terindikasi konflik sengketa, dan seterusnya. Ucapan selamat datang dari Bapak Lurah Ngelanggeran. Untuk itu kepada Bapak Widodo mohon berkenan menyampaikan. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Yang saya hormati beliau Bapak Ibu dosen dari STPN Yogyakarta. Kalurahan Ngelanggeran terdiri dari 23 RT. Bebas, 1, 2, 3, semangat, 1, 2, 3. Yang Stephen gimana? 2. Oke, selamat pagi. Pagi ini kami pemerintah Kalurahan Ngelanggeran Senin tanggal 6 Juli 2022 kami menerima KKN Taruna dari STPN Yogyakarta sejumlah 180 taruna yang kesemuanya akan selama 11 hari melaksanakan KKN di wilayah Ngelanggeran, dan pagi ini kami secara resmi telah menerima KKN dari STPN Jogja tersebut. Oke, untuk profil Kalurahan Ngelanggeran, bahwa di Kalurahan Ngelanggeran itu memiliki luas wilayah seluas 762 hektar dan terbagi menjadi 5 padukuan
Padukuhan Karangsari, Padukuhan Dogo, Padukuhan Ngelanggeran Kulon, Padukuhan Ngelanggeran Wetan, Padukuhan Gunung Butak, dan untuk jumlah penduduk di wilayah Ngelanggeran adalah 2.750 orang yang terbagi menjadi 850 kepala keluarga. Untuk proses legalitas pertanahan di Kelurahan Ngelanggeran sudah dilaksanakan dalam beberapa tahap. Yang terakhir adalah tahap di PTSL di tahun 2018-2019, itu sejumlah 932 tanah itu sudah selesai tersertifikat, tetapi masih ada beberapa yang terkendala belum tersertifikat. Ada beberapa kendala yang kita terima, kemudian juga kemampuan kami untuk melaksanakan lebih besar lagi, kami terbatas SDM-nya, jadi harus melaksanakan secara bertahap. Kemudian di wilayah Ngelanggeran dengan kondisi geografisnya yang banyak sekali pegunungan, memang suatu tantangan tersendiri. Kemudian ada juga tanah SG. Kemudian kami juga secara administratif kita sudah menjadi desa wisata yang mungkin beberapa kebelakang terakhir kita mendapatkan penghargaan dari dunia UNWTO dan kita menjadi desa terbaik dunia. Dengan dilaksanakannya KKN Taruna Taruni STPN untuk pertama kalinya ini di Kelurahan Ngelanggeran, kami mengucapkan terima kasih sekali, dan semoga kedepannya masih ada kerjasama yang lain, karena untuk pendataan secara lengkap di Kelurahan Ngelanggeran kami membutuhkan teman-teman KKN untuk mendata seberapa banyak tanah di Kelurahan Ngelanggeran tersebut yang masih terpetak-petak dan belum bersertifikat. Kemudian dengan juga berbagai permasalahan tentang tanah itu sendiri. Untuk tanah sendiri, kita memang sesuai instruksi pemerintah bahwa semua tanah itu harus bersertifikat. Itu kami sangat setuju, karena apa, dengan tanah tersebut secara legalitas dimiliki oleh seseorang, itu akan lebih memudahkan dalam administrasi pertanahan itu sendiri. Kemudian kami juga khawatir dengan semakin meningkatnya, semakin pesatnya perekonomian di Kelurahan Ngelanggeran, bahwasanya tanah-tanah di Kelurahan Ngelanggeran itu menjadi incaran dari investor-investor asing yang pada akhirnya nanti rakyat atau masyarakat itu menjadi kami tidak ingin masyarakat Ngelanggeran itu menjadi penonton di wilayah kami sendiri, karena memang broker-broker dan pertanahan itu di Ngelanggeran sekarang sudah menjadi properti yang diminati banyak sekali investor. Untuk peta, kami membutuhkan peta administratif, kemudian yang lebih terintegrasi dari bawah, dari RT, kemudian dari Padukuhan, kemudian dari desa. Itu data vital yang kami butuhkan di desa, karena setiap beberapa kali teman-teman dari mahasiswa ataupun penelitian, studi banding itu yang mereka butuhkan pertama kali pasti data dari peta tersebut. Kemudian dari BPS, Badan Pusat Statistik, dan akademisi-akademisi yang lain juga seperti itu. Barang-barangnya jangan sampai ke bawah ya. Ini udah Ya, jadi Mas, saya tinggal dulu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.
permisi Bu. Mari Mbak. Niki kula saking PKL STPN Yogyakarta. Ajeng niki Bu, ajeng inventaris kepemilikan dalem Ibu. Niki tugas IP4T Bu, penguasaan, pemilikan, pemanfaat, penggunaan griyane Ibu Bu. Angsal napa mboten nggih Bu, ajeng napa nggih wawancara lah Bu. Nggih Bu. Mari silakan masuk. Nuwun Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, untuk terkait data awal yang kami data terkait dengan tanah Ibu, untuk nama pemilik dari rumah Ibu ini atas nama siapa Bu? Umar Sanusi. Umar Sanusi. Untuk alamat jalan RT 5 ya Bu? RT 5 RW 2 ya. Desa Pampang, Kecamatan Palian. Dusun Polaman. Baik. Pekerjaan Bapak? Pensiunan. Jumlah anggota keluarga Bu? 3. Ya Ibu, kami boleh lihat sertifikat sekaligus PBB sama BPJS. Kalau boleh tahu perolehan tanah Ibu ini warisan atau jual beli ya Ibu? Warisan dari Warisan ya Ibu. Baik Bu, selanjutnya ini pendataan rumah tangga ya Bu ya. Kalau boleh tahu yang air minum PDAM apa Sumur ya Pak? Dulu itu kan kalau musim kemarau, musim kemarau itu wilayah Pedukan Purwaman ini kan pada waktu belum ada pam air minum kan beli tangki. Baik Pak, mungkin cukup Pak untuk data yang kami dapatkan. Terima kasih banyak Pak. Maaf ngerepotin waktunya Pak sama Ibu. Kami di sini juga banyak ilmu yang kami dapat di RT 5, khususnya di Dusun Polaman. Mungkin begitu Pak. Pak Umar. Terima kasih ya Pak. Itu duduk apa? Bu. Banyak. Enaknya per RT deh. Dicek dulu dia bisa masuk semua apa enggak. Jadi yang ini kordusnya siapa? Mas Rofi. Nah, aku nggak dapat ya. Enggak Bu, di Ntar aku ngomong sama kordesnya aja deh. Soalnya ntar kalau misalnya kalian cuma ini Excelnya naik, di kordesnya kalian ntar akan pegang 23 RT kan. Waktunya nggak nyampe. Jadi mending di data kalian di tingkat RT itu udah clear semua, baru dinaikin. Jadi di atas udah nggak masalah. Daripada kalian cuma iniin Excelnya doang, nanti dia yang harus ngecek satu-satu padahal ada ribuan bidang. Mending dari bawah dulu ntar dikasih formatnya seperti apa, kalian yang menyesuaikan biar lebih efektif ininya lagi kerjanya. Kamu connect kan? Nah, itu bisa. Tadi lagi datanya disiapin. Langsung keluar. Coba dicek di file management. Oh, yang lain bisa. Coba yang lain yang SHP sama IP4. Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Jadi bisa jadi. Kamu kayak gitu kan tadi? Sama yang ini hasil pengukuran ya? Iya. Terus yang kalian tulis di ininya? Sesuai sertifikat. Oke. Lihat grogi. Tanya sedikit Pak, kalau Bapak sendiri produksi perak ini sudah berapa lama ya Pak? Tahun 95. Oh, sudah dari tahun 1995. Saurungnya ya, tahun nikah 93 waktu.
Belum. Sebelum sahurnya rapi. Tapi kan sama istri itu 95. Jadi memulai sama istri dari tahun 1995 ya Pak. 1995. Kalau boleh tahu peraknya ini dari mana? Apa bahan-bahannya gitu Pak? Terus kemudian setelahnya itu dijual dan disalurkan kemana ya Pak? Awal mulanya dari Kota Gede, terus saya kecil-kecilan berdiri sendiri sama istri juga. Terus ada kartu order lewat perusahaan di HS Silver Kota Gede. Terus apa yang menjadi pesanan dari customer itu, terus kami buat sampel contoh, terus nanti dicontohkan kalau sudah cocok ACC, kalau belum tidak ACC diulang kembali begitu. Buat sampelnya. Buat sampel dulu untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih banyak itu harus. Jadi diberi sampel dulu, kalau sudah benar baru produksi dalam jumlah banyak ya Pak. Jadi dari tahun 1995 itu selalu ke perusahaan yang sama Pak? Enggak, dulu diganti-ganti. Kalau yang perusahaan ini sekitar tahun 2001. Dari bulan. Mungkin 2001, 2002 itu masuk perusahaan. Masuk perusahaan Silver sampai sekarang. Sampai sekarang. Harapan kedepannya Pak untuk usaha Bapak ini dari dukungan terkait dukungan pemerintah itu Pak, itu harapan dari Bapaknya gimana ya Pak? Harapannya itu banyak order. Banyak dari customer banyak. Sebenarnya dari perusahaan juga kami sudah di lobby, ditawarin satu bulan itu mendapat kira-kira berapa target berapa kilo gitu. Tapi kami keterbatasan tenaga, anak-anak juga tidak mau belajar. Saya itu anak dua itu tidak mau belajar semua. Tidak ada yang meneruskan generasi. Tidak ada yang meneruskan usaha saya. Yang pertama itu udah bekerja di sekolah, terus yang kedua masih nganggur, malah usaha ternak anak yang kedua itu. Udah sekian kalau gitu Pak, wawancara dari saya Pak ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Ini produksi tempenya udah berjalan berapa tahun Bu? Kami produksi tempe Putra Mandiri ini sekitar berjalan mulai produksinya itu tahun 2015. Jadi sampai saat ini berjalan 7 tahun kurang lebih. Ini produksi tempenya dipasarkan di mana saja Bu? Kami memasarkan tempenya itu di 4 cabang di daerah Pasar Sodo, Pasar Palian, dan Pasar Trowonwaja dan Pasar Jowo. Untuk omset penghasilan ini udah lumayan gimana Bu? Kami produksi per hari itu alhamdulillah sekitar 2 kintal Mbak. 2 kintal. Ini harapannya untuk pemerintah untuk produksi tempe ini gimana? Harapan saya untuk produksi tempe Putra Mandiri ini ya semoga bisa nambah lagi produksinya, bisa memasarkan lebih luas lagi. Seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Perkenalkan Ibu, nama saya Rizka Nabila Abdelia. Saya dari salah satu taruna STPN Diploma 4 Pertanahan. Di sini saya sedikit mau bertanya-tanya Bu mengenai Omah Jamu. Ya, kalau boleh tahu Bu, Omah Jamu sendiri berdirinya sejak kapan ya Bu? Omah Jamu berdiri pada tahun 2013 sampai sekarang. Untuk produksi jamunya tuh kira-kira butuh waktu berapa lama ya Bu? Tergantung produk apa yang mau dihasilkan.
Ya kalau misalkan produk yang mau dihasilkan itu simplisia, otomatis ya membutuhkan waktu agak lama. Karena kan simplisianya itu mana ada yang rimpang, ada yang daun gitu ya. Kalau ada yang daun ya cukup kita petik, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita tiriskan, setelah itu dilakukan pemotongan, setelah itu penjemuran. Nah, untuk penjemurannya sendiri membutuhkan waktu sekitar 3 hari kayak gitu. Jadi kita juga menggunakan pemanas bantuan seperti sifon gitu ya. Kita gunakan kain sifon itu untuk selain melindungi debu juga itu bisa menyerap panas lebih tinggi gitu. Jadi dalam waktu 3 hari itu sudah bisa dikeringkan, sudah bisa dikemas kayak gitu. Jadi yang simplisia daun. Adapun yang rimpang itu membutuhkan waktu agak lama, paling nggak sekitar 5 hari kayak gitu. Itu enggak. Adapun yang instan kita kan bisa langsung memproduksi dalam bentuk basah ya. Jadi kalau kayak kencur, kayak jahe merah, kayak temulawak, kunyit putih, kayak kunyit kayak itu bisa langsung kita produksi dalam kondisi basah. Kita jadikan instan seperti itu. Kalau untuk produksi instan dari mulai treatment pembersihan sampai jadi instan itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Gitu. Berarti kurang lebih untuk memproduksinya lebih kebanyakan dari cahaya mataharinya langsung. Ya, untuk pengeringannya. Nah, untuk selain penggunaan lahannya kan dimanfaatkan untuk ombak jamu. Iya. Nah, selain itu dari penggunaan lahan ombak jamu dimanfaatkan untuk apa juga ya, Bu? Untuk selain menghasilkan jamu ya, untuk pakan ternak. Pakan ternak. Ya, untuk pakan ternak, kemudian juga untuk ternaknya sendiri. Gitu. Berarti kalau untuk sisa-sisa dari hasil jamunya biasa dimanfaatkan untuk ternak juga bisa, atau biasa limbah. Ya, limbah jamunya kita bisa gunakan untuk pupuk, Mbak. Jadi pupuknya benar-benar kita menggunakan pupuk alami. Jadi pupuk alam, ya, tidak menggunakan kimia sama sekali. Ya, selain itu juga kita produksi membantu teman-teman yang punya ternak kelinci kan. Jadi kita dari urinnya kita produksi menjadi pupuk cahaya. Jadi semuanya dikelola kembali dan dimanfaatkan kembali. Iya betul. Jadi tidak ada limbah yang terbuang. Kayak gitu, Mbak. Ya, mungkin itu aja, Bu, wawancara dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya dan teman-teman dari Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Pak. Ini ada kegiatan PKL. PKL itu mengenai pendataan data-data IP4T. IP4T itu penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, Pak. Terus didata mengenai sertifikat tanahnya, didata mengenai kartu keluarganya, dan juga didata mengenai SPPT PBB-nya, Pak. Jadi gitu. Jadi data-data yang harus kami kumpulkan itu tadi, Pak. Ada sertifikat, kartu keluarga, dan PBB-nya, Pak. Gitu. Kalau di sini, Pak, di RT ini itu untuk penguasaannya kira-kira rata-rata itu apa, Pak? Apakah pekarangan atau kebun, tegalan gitu? Ya, tegalan sama pekarangan. Oh gitu. Terus untuk kepemilikannya, Pak, itu letter C rata-rata sudah sertifikat atau masih letter C gitu? Ya, sebagian letter C, sebagian sertifikat. Oh gitu. Sebagian ya, besar sudah sertifikat. Oh, sebagian besar sudah sertifikat karena sudah pernah ini, Pak, ya, ada proyek ini, Pak, ya, dari BPN, Pak, ya. Ya, ada Peruna, ada Peruda. Terus untuk penggunaannya, Pak, penggunaannya ladang. Iya, ladang. Kebanyakan ladang, Pak, ya. Untuk pertanian. Jadi untuk ladang ini kira-kira itu ladang tada hujan atau memang digunakan untuk sawah gitu, Pak? Ya, tada hujan. Tada hujan, Pak, ya. Oh, jadi tanamannya seperti palawija, seperti itu, Pak, ya. Oke. Terus kira-kira kalau di RT sini, Pak, potensi desanya ada apa nih, Pak? Potensi-potensi yang ada di RT sini itu apa, Pak? Yang bisa dikembangkan potensi. Ya, mungkin ada yang jualan apa atau enggak, ada yang pengrajin apa gitu. Ya, itu pengrajin itu perak ada. Oh iya. Penggergajian kayu. Oh iya. Oke. Berarti hasil bumi juga masuk ya, Pak, ya? Kayak palawija tadi nggak, Pak? Iya, masuk palawija. Palawija itu kebanyakan masuk palawija. Oh iya. Baik, Pak. Jadi, Pak, ini, Pak, mungkin kita bisa lihat dari peta ini, Pak. Ini peta untuk RT, Pak. Jadi mungkin untuk fasos-fasumnya ada masjid itu ada satu ya, Pak, ya?
berarti. Yang di samping pasar satu ya. Iya. Satu. Itu kalau nggak salah Pak, masjid itu kurang lebihnya itu di sekitar sini Pak. Ya, untuk masjid. Ya, kayak masuknya di sini. Ya. Terus Asosiasi Muda. Kalau untuk SD berarti di luar sini ya Pak? Iya, di luar sini. Iya. Oh, jadi bisa kita lihat Pak ya, kalau di sini apa banyak sekali yang ini Pak ya, ladang Pak ya? Iya, ladang. Banyak yang ladang. Oke. Jadi sekitar pemerintahan hanya satu blok seperti itu aja Pak ya? Satu blok kecil gitu Pak ya? Iya. Jadi memang rata-rata per RT itu penggunaannya adalah ladang Pak ya? Banyak yang berladang ya? Jadi untuk profesi pekerjaan rata-rata juga mungkin 2/3 petani atau di ladang Pak ya? Iya. Tanah kas desa juga beberapa ada ya Mbak ya? Yang besar-besar ini. Kalau yang masuk RT 23 cuma kecil. Iya. Yang besar itu masuk RT 22 ya. Terus Pak, berarti untuk di RT sini tuh Pak, berarti insya Allah tidak ada tanah terlantar gitu Pak ya? Jadi tanah itu semuanya dikuasai Pak ya? Iya, dikuasai. Oh, baik Pak. Jadi Pak, mungkin ini untuk kakak bapak ya Pak ya? Iya. Untuk kami entry Pak nantinya, dan juga nanti sertifikat tanahnya Pak. Ya. Oke. M HGP. Kalau di sini sih rata-rata hak milik ya Bang ya? Iya, hak milik. HGP nggak ada. Nggih. Letter C surat nih Pak? Iya. Letter C. Udah Pak, mungkin itu Pak, kami mengucapkan terima kasih Pak, saya dan rekan-rekan, mewakili rekan-rekan, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak, khususnya untuk mengumpulkan data, mempermudah kami juga Pak dalam mengumpulkan data. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Kami mohon pamit dan terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Ada kekurangan dari kami dalam menanggapi, saya mohon maaf. Baik Pak. Terima kasih Pak. Pagi berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Selamat makan. Serius banget, selamat makan. Kula matur nuwun sanget mbiyen Mas niki. Nggih. Tapi nyuwun pangapunten mboten saged nyukani nggen sing sae ngaten. Namung kadang nggih namung kados katen. Nggih. Nggih boten apa-apa. Nggih, menawi makeme nggih kula ken sanjang nek ajeng kepengin mangan napa ngaten kula ken sanjang. Berarti mboten namung selera arep kula ngaten lho. Maksudnya mbak-mbake nek ajeng masak napa, ajeng kepengin napa ndamel mawon kula ngaten. Bebas pokoknya Mas nek enten iki mboten. Nggih. Soale nggih kula mboten namung sepindah niki Mas, ampun sing penting mboten isin nggih. Mengke nek isin niku malah luwe. Soale mriki mboten enten warung. Mboten enten wong jualan. Nggih leres. Niku nek isin niku saya nanggapi ya malah sulit. Enggak usah malu-malu, ayo makannya. Sing kenyang kan ada yang nggak bisa Jawa ini. Wantane rencang-rencang teng mriki maksudnya dalam hal praktekipun membantu napa mboten wonten le?
damel jenengan dan warga enten istilahnya dengan adanya PKL niki nggih menurut jenengan pripun nonton? Kula sebagai warga niki raya-raya kula niki sami membantu masak, lajeng isah-isah. Nggih. Maksudnya bapak damel napa? Ngukur tanah ngono. Oh nggih, nek niki bapak niki sing ndampingi. Nggih. Nggih. Nek jenengan menurut jenengan pripun, Pak? Nggih. Nek rincang-rincang tangga-tangga iki sami remen. Niki sempun di napa? Sempun di kerjane sami remen ngoten. Ning kan niki dereng selesai niki. Nembe sepale lah. Jual terus nama Mas Dedi. Nggih ngaten nika Mas. Matur nuwun. Ngaten menika. FG-ne ngen watu niku. Ngandhap niki saking sedereke berarti hibah nggih. Di nek saking tiang sepuh niku waris, tiang sepuh meninggal. Niku kan waris. Nggih, nek niki saking sederek nggih. Hibah. Tanah ini atas nama siapa, Pak? Atas nama kakak saya, namanya Suwardi. Pak Suwardi itu dia sekarang di mana? Tinggal di Ngororo. Ngororo niku pundi, Pak? Ngororo niku sekilian riko tebih dan tepat tower-tower. Yang tempat kamu kemarin dijemput sama Pak Dukuh. Oh. Bapak ya saya asmanipun sinten nggih Pak nggih? Poniran. Pak Poniran, wonten RT Gangsal. RT Gangsal nggih. Sempat ketemu sama adik-adik ini waktu pembahasan belum? Kebetulan temannya yang RT 6 itu di tempat saya. Oh, di tempat jenengan nggih. Saged niki Pak, napa nggih kesan-kesanipun anak-anak niku pripun? Alhamdulillah saya sedaya. Kalau untuk PKL IP4T sendiri itu menawi saking bapak, saking warga itu ada merasa manfaatnya belum gitu? Ada. Manfaatnya kalau saya
pribadi saya sendiri itu jalannya ukur lahan-lahan itu kan harus mas-mas tahu. Kebetulan saya ikut tahu semua itu manfaatnya. Dan ini kebetulan bagi saya ya istilah dulu nggak tahu batas RT, sekarang tahu. Gitu. Kalau ini dari kamu Pak survei Pak? Ya alhamdulillah derek mubeng. Derek mubeng. Kesal mboten niku Pak? Nggih mboten jajake aja Bu. Terus kan kita hari ini udah survei data ke lapangan beberapa nih Bu, udah hampir selesai buat RT 4. Nah, itu kita dapat data selain P4T itu contohnya buat mayoritas pemanfaatan bidang di RT 4 nih apa aja nih. Ini juga ada buat warung. Terus ada juga lahan yang udah dibeli tapi pemiliknya ndak di sini, ndak di RT sini. Ndak di area sini. Terus juga ada bengkel, ya bengkel juga ada di area RT 4 ini. Terus itu didata satu persatu per bidang tanah Pak? Iya, satu persatu kita cocokin di lapangan. Iya. Terus buat mempermudah biar cepat selesai juga, kita bagikan satu regu kita 9 orang, kita bagi menjadi 3 kelompok, 3 orang gitu. Untuk mempercepat juga surveinya, waktunya lebih efisien juga. Kalau untuk orientasi kalian mulai dari jam berapa biasanya? Kalau orientasi pagi Bu, mungkin setelah sarapan biar nggak pingsan. Jadi habis orientasi muter sama penunjuk batasnya, biasanya sama Pak RW atau Pak RT-nya. Kemudian dilanjut sama pengambilan data. Kalau pengambilan data karena kebanyakan ada yang di sawah, terus nggak ada di rumah, jadi ngambilnya biasanya siang pas jam istirahat atau dilanjutnya nanti pas sore. Baru nanti untuk pengolahan datanya malamnya Bu. Kalau ikut kumpulan warga gitu-gitu nggak? Ya, kebetulan juga karena sering ketemu jadi ngerasa udah lumayan dekat, jadi diundang lah sama salah satu tokoh di sini, Bu RT-nya, untuk ikut kumpulan gitu. Jadi bisa tahu kegiatan di sini, terus juga menyampaikan biar lebih mudah apa sih maksud kita ke sini untuk cari data P4 ya. Dari pertemuan itu kita juga bisa mendapatkan data sosial ekonominya tentang kegiatan masyarakat di lingkungan RT di sini di Dusun Karangsari. Kalau pengolahan data? Pengolahan datanya sampai jam berapa? Untuk pengolahan data mungkin karena baru selesai mengumpulkan data mungkin kemarin, jadi kita baru mengolah data mulai pukul 7 sampai pukul sampai pukul 12 kurang lebih. Jadi setelah kita ambil data di lapangan sore, kita masukkan data-data ke lapangan tadi ke Smart PTSL buat nanti diimport ke SAP dan dipotkan menjadi peta P4T. Untuk wilayah kerja RT 5 dari mana mereka? Mungkin bisa di ini di hotline lah. Dari ini ada data saluran, habis itu naik, ini jalan, terus ketemu sungai. Dia berbatasan sama RT 7 di Dusun Doga. Iya, Doga. Ya. Di sini perbatasan ke sawah, ini ada sawah, terus ngikutin ada sungai juga. Jadi untuk wilayah kerja RT 5 mungkin daerah rumahnya cuma sebatas gini, cuma lebih ke daerah kebun dan lahan sawah. Untuk RT 4 gimana Mas Kokon? RT 4 wilayahnya di tepi jalan raya besar rata-rata tuh daerah sini. Kalau dulunya sudah ada batas RT-nya belum dari desanya? Untuk di Desa Ngelanggeran Dusun Karangsari belum ada batas RT, jadi kita perlu turun ke lapangan buat orientasi medan untuk menentukan batas RT dari Dusun Karangsari. Penentuan batas dusunnya menggunakan apa? Awalnya kami kumpulin masing-masing dari 6 RT dijadi satu, terus kita kemarin dari Jogja udah bawa peta
wilayah Dusun Langgensari dari atas peta kami tentukan dulu. Setelah dari peta kita langsung terjun ke lapangan untuk orientasi ke lapangan langsung. Dan disepakati antar masing RT dan disaksikan sama Bu Kadus. Dan untuk yang berbatasan dengan dusun sebelah udah disepakati sama dusun sebelah juga untuk masing-masing RT-nya. Mungkin untuk penentuan dari batas-batas juga dibantu dari Pak RW, Pak RT satu tempat dan Bu Dusun tadi. Kenapa kami tidak menentukan untuk masing-masing RT? Jadi kita menentukan batas koordinasi dari satu dusun, Mas Kawan. Nah itu tujuannya agar tidak terjadi gap atau tumbang susun dari tiap-tiap batas RT. Kalau kalian ada yang sebelahan dengan dusun yang lain ya? Iya ada Bu. Batas dusunnya sudah fix atau ternyata ada kekeliruan? Ada keliruan Bu. Kalau dari awal ini ini termasuk RT 5 tadinya. Cuma ternyata setelah diorientasi lapangan terus ditanya juga dari keterangan dari Pak RW sama Bu Dusunnya ternyata ada perubahan. Jadi nggak full dari yang batas awal, ternyata masuknya di Dusun Doga. Jadi waktu orientasi medan kalian menemukan ada kesalahan? Iya. Untuk di perkuliahan Studio 1 kami juga sudah diajari untuk terkait cropping dari wilayah kerja kita. Jadi kita cuma terfokus pada wilayah kerja, nggak pecah fokus ke wilayah kerja lain. Terus untuk PM4T mungkin penerapannya langsung ke lapangan waktu kita survei, jadi kita tahu mungkin dasar-dasar dari PM4T itu apa aja. Untuk pembagian kerja jadi kami bagikan ada 9 anggota kurang lebih, jadi kami bagi 3 kelompok. Untuk satu kelompok pertama itu turun untuk menentukan batas setiap rumah Bu. Soalnya kenapa kami turun ke lapangan? Soalnya kalau dari citra takutnya nanti tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jadi kami turun ke lapangan dibantu oleh Pak RW setempat. Dan untuk yang 2 kelompok lainnya itu mengisi data dari rumah yang sudah didigitasi. Jadi melalui Smart PTSL mereka mengisi data terkait PM4T, data yuridis dan data rumah tangga dari rumah tersebut. Kalau peta itunya sendiri digunakan untuk apa? Peta yang A0 itu? Untuk acuan pembagian tugas di Dusun Karangsari dari masing-masing kelompok biar lebih enak dan lebih efisien. Terus untuk kenapa kita cetak biar lebih memudahkan Pak RT dan Bu Kadus untuk menentukan di atas peta. Kalau kita lewat laptop agak kurang paham, jadi kalau lewat sini langsung bisa terlihat jelas, langsung bisa ditentukan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tim instruktur, dosen STPN Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Langgeran beserta Bapak Ibu Pamong beserta Ibu Dukuh, Bapak Ibu Dukuh di Kelurahan Langgeran. Yang saya hormati BPK Kelurahan Langgeran. Yang saya hormati Taruna dan Taruni STPN program IP4T atau inventarisasi, registrasi, penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Insya Allah selalu sehat walafiat, bisa bertemu teman-teman, mungkin keluarga di rumah, dan juga mungkin ada yang ketinggalan tidak barang-barang di pondokan Mas Mbak. Ada ketinggalan? Oh artinya, ya jelas artinya, terutama sama lurai gitu. Sudah membimbing baik secara langsung maupun tidak langsung kepada adik-adik para
Taruna STPN yang melaksanakan PKL IP 4T. Harapannya hasil dari PKL ini tentunya bermanfaat bagi Kelurahan Langgeran, juga bagi masyarakat di sini. Sebelum saya memaparkan hasil dari IP 4T itu sendiri, saya di sini menjelaskan mengenai profil dari Desa Langgeran itu sendiri. Desa Langgeran merupakan memiliki luas wilayah desa sebesar 749 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak laki-laki itu 100.337 jiwa dan perempuan sebanyak 1.351 jiwa. Jumlah kakak yaitu 864, terdiri dari 5 dusun terbagi menjadi 23 RT, yaitu yang pertama Karangsari, RT Doga, RT Langgeran Kulon, RT Langgeran Wetan, dan RT Gunung Butak. Jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir, yang pertama tidak sekolah atau belum sekolah sebanyak 539 orang, tidak tamat SD sebanyak 228 orang, tamat SD sebanyak 666 orang, tamat SLTP sebanyak 618 orang, tamat SLTA sebanyak 561 orang, diploma 1 dan atau diploma 2 sebanyak 12 orang, diploma 3 sebanyak 15 orang, dan sarjana sebanyak 49 orang. Ya, boleh bersalaman dan tidak corona lagi. Ya, diambil fotonya. Terima kasih. Kemudian dari pemerintah Kelurahan Langgeran ada sedikit cenderamata. Ya. Ya, ini silakan ada dari Pak Lurah. Terima kasih, semoga kebersamaan ini baru awal, kerjasama ini baru awal untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya STPN di Kelurahan Langgeran, dan semoga semuanya lancar untuk adik-adik taruna sampai akhir, dan kami yang di Langgeran mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama 11 hari banyak kekurangan, banyak kekeliruan dalam kami mendampingi. Monggo untuk yang ketiga, terima kasih. Langgeran berjaya, jaya, jaya STPN. Pagi ini dari pagi sampai siang, hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, kami dari pemerintah Kelurahan Langgeran secara resmi sudah melepaskan adik-adik taruna STPN Yogyakarta yang melaksanakan program PKL IP 4T di Kelurahan Langgeran untuk pertama kalinya. Tentu saja kami dari pemerintah Kelurahan Langgeran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para dosen pembimbing, tentu saja untuk para adik-adik taruna-taruni STPN yang sudah selama 10 hari menyelesaikan tugas PKL-nya, dan tentu saja banyak sekali hal yang bisa kami dapatkan dalam program IP 4 tersebut. Kami jadi mengetahui secara detail wilayah kami, berapa luasnya, pemanfaatnya seperti apa, dan juga beberapa peta yang kami diberikan oleh STPN kepada kami akan kami manfaatkan untuk data yang lebih besar, data yang lebih sistematis bagi Kelurahan Langgeran ke depannya. Tentu saja ini kami harap baru awal kerjasama kami pemerintah Kelurahan Langgeran dengan STPN Yogyakarta. Ke depan kami juga berharap ada program-program lain yang bisa diakses atau bisa dilaksanakan di Kelurahan Langgeran, karena tentu saja dengan semakin banyaknya akademisi atau taruna-taruni yang berada di Kelurahan Langgeran akan semakin menambah kevalidan data di pemerintah Kelurahan Langgeran. Banyak sekali suku satu Indonesia, satu nusa, satu bangsa yang berada selama PKL IP 4T di Kelurahan Langgeran. Ada 180 mahasiswa yang terbagi menjadi 23 RT atau 23 regu, dan mereka dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Ada dari Papua, kemarin ketemu taruna dari Padang, kemudian dari Lampung, dari Sulawesi,
dan tentu saja itu menambah wawasan kami bahwasanya meskipun berbeda-beda tapi kita tetap satu dan kita bisa berbineka tunggal ika. Kami sangat berterima kasih dapat kesempatan istimewa ini, kesempatan untuk menjadi salah satu dari tujuan program PKL dari STPN Yogyakarta. Terima kasih. Di peta kepemilikan tanah, atribut yang akan kita ambil adalah atribut belum terdaftar dan sudah terdaftar. Bisa nggak tidak ada data? Bisa. Jadi belum terdaftar, sudah terdaftar dan tidak ada data. Kayak gitu ya. Jadi nanti yang akan kita ambil yang itu. Gitu. Jadi nanti peta kepemilikan intinya berarti dia menunjukkan bahwa ini sudah terdaftar dan ini belum terdaftar. Ada pertanyaan sampai sini? Di pemukiman kan biasanya dia akan lebih sedikit ya dari ladang ya. Pemukiman 20, terus kemudian di sawahnya itu 50. Kemarin sudah sempat koordinasi juga sama koor dusun bahwa untuk penggunaan itu dibagi menjadi 2 saja Bu, untuk pertanian dan non pertanian. Katanya tadi aku lihat dulu kan? Kalau non pertanian Bu, jadi untuk yang di sini Bu, yang di atas ini itu dia itu non pertanian karena rumah punya pekarangan luas. Pekarangan untuk rumah tinggal gitu. Nah, yang atas sendiri atau yang mana? Yang atas sendiri itu sebenarnya SD Bu. Itu kan adalah yang kecil-kecil perumahan tuh itu kan. Iya. Yang kecil itu perumahan kan nggak mungkin kalian nggak tahu manfaatannya. Nah itu, ya nggak. Logikanya kayak gitu kan? Iya. Nah, gitu. Terus itu kan kecil itu kan masjid tuh yang kuning. Kan sebelah masjid kan kamu pasti tahu bisa kelihatan kan sebenarnya kan dia dipakai untuk apa kalau pemanfaatan kayak gitu. Nah sementara kalian kok bisa produksi pertaniannya itu 67% atau 60 berapa persen gitu. Nah itu penjelasannya gimana itu? Di lagi next terakhir. Iya nggak? Soalnya ini kan dia dominan kegiatan produksi pertanian, padahal di penggunaan yang kalian itu pertaniannya cuma 33% loh. Kalau saya tetap akan mengambil dia yang dimanfaatkan utamanya itu apa? Rumahnya atau kebunnya? Pas apa? P4T coba dikonfirmasi kalau misalnya seperti itu bagaimana? Jadi
nih misalnya aku bisa bayangin sih maksudnya kebun sama rumah kayak gitu kan ada kebunnya kan dia kan bisa memproduksi pertanian kayak gitu kan. Nah itu nanti kalau untuk pendataan PMPT kalau seperti itu maksudnya gimana? Nanti tolong ditanyakan ya, biasanya PMPT siapa? Bu Ayuni. Nah itu nanti tolong ya dicatat ya. Yes. Untuk ini ya, untuk konfirmasi supaya nanti nggak salah ini juga. Kalau ini kan kita masih dalam pembelajaran ya. Kalau dalam pembelajaran itu kan bayangan saya itu ya kalian mempelajari yang idealnya kayak gitu. Nah untuk pembelajaran itu kan kita nggak bisa yang banyak terlalu ini. Sama menyesuaikan jadwal orang yang mau tidak laku. Misal harusnya cuma saya belum siap untuk mendata kayak belum mandi baru makan kayak gitu, nanti bisa yang lain menggantikan. Oh, oke. Jadi kondisinya kalau ini pas ada orang itu bisa nanti yang slow ya gitu. Iya. Oke, baik. Enak di kampus atau di PKL? Dari asal dari Indonesia. Bahasa Jawa? Mengerti bahasa Jawa? Sedikit. Terus cara kamu menggali data dilakukan gimana kalau kamu tidak bisa bahasa Jawa dan tidak mengerti bahasa Jawa? Pakai bahasa Indonesia. Ada yang ngerti, ada yang enggak. Dan untuk yang nggak mengerti itu gimana kamu berkomunikasi sama dia? Kemarin kan kita dibagi 2 tim gitu kan, yang bisa bahasa Jawa dibagi dan ada 2 tim itu salah satunya harus ada bahasa Indonesia. Jadi harus ngobrol atau nggak di rumah? Ya, ibunya suka ngobrol tapi lupa. Nanti aku cek kamu ngobrol sama teman-temanmu apa enggak. Taki utusan dari mana? Sumatera Utara. Oke, Farid dari mana asalnya? Jawa Tengah. Farid dari mana?